Oke, kita sekarang ke Galatia 1 ayat 21 ya. Ayat 20 udah selesai ya. 21 coba bacakan terjemahan literalnya. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Filipi. Ya. Ini deep structure-nya apa? Paulus setelah dia ke Yerusalem, ya, kemudian dia pergi kemana? Ya, Syria dan Kilikia. Apa maksudnya di sini? Nah, Marius Victorius mengatakan, this gospel had persuaded everyone, even in his absence. Ya. Injil yang dia beritakan itu sudah mempengaruhi banyak orang, bahkan ketidakhadirannya. Ya, sampai ke daerah Kilikia ya. Kita lihat apa kata Chrysostom di sini. Setelah dia bertemu dengan Petrus, ya. Nah, Paulus menyempurnakan gitu ya pengajarannya dan tugasnya. Oke, dia tidak ke Yudea, tapi dia langsung ke Gentiles, ini daerah Syria, ya. Terus dia katakan to build upon another man's foundation, ya, mendirikan gereja di sana. Wherefore there was not even a chance meeting, as appears from what follow. Ya. Nah, jadi kata Chrysostom apa di sini? Nah, setelah dia bertemu dengan Petrus, dia melakukan misinya ke bangsa-bangsa non Yahudi, ya. Oke. Terus ayat ke-22, coba baca. Tetapi di sana di Yudea tidak dikenal, ya. Nah, maka kata Chrysostom dia menghindari Yudea, ya. Apa alasan Paulus tidak ke Yudea? Yudea itu berarti daerah pelayanan Tuhan Yesus, ya, Yerusalem sampai Galilea begitu. Nah, kata Chrysostom, what is his aim is saying, I was unknown by the face of the church of Judea, that you may understand he was so far from preaching circumcision to them that did not even know him by sight. Jadi dia mau menegaskan bahwa dia jauh dari khotbah tentang sunat, ya, karena memang golongan-golongan orang Yakobus di Yudea itu masih menjaga tradisi Taurat, ya, salah satunya sunat. Kemudian Jerome mengatakan apa nih? He discreetly returned to the main point, establishing that he had spent too short a time in Judea, that he was unknown even by the face to the believer. Hence, he showed that he had not teachers. Jadi menunjukkan dia tidak punya guru, even Peter, James, or John. Tetapi Kristus sendiri yang mewahyukan Injilnya kepada dia. Ya, jadi kalau dia tidak memberitakan Injil di daerah Yudea atau rupanya sendiri tidak dikenal oleh jemaat Kristus di Yudea, ini menyatakan kalau menurut Jerome apa? Dia nggak punya guru di situ. Ya, bahkan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tapi guru satu-satunya siapa? Kristus. Nah, sedangkan Agustinus apa? It should be observed that Jews had believed in Christ not only in Jerusalem, nor were they so few that they had been absorbed into the Gentile churches, but they were so numerous that churches come into being from them. Jadi, menurut Agustinus, orang-orang Yahudi yang di Yudea itu
yang percaya kepada Kristus itu tidak hanya ada di Yerusalem, ataupun juga mereka ada di dalam gereja-gereja orang-orang non-Yahudi, ya, tapi orang-orang Yahudi itu begitu banyak, ya, that churches, gereja-gereja itu datang dari mereka. So Agustinus mengatakan, rupaku tetap dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea, berarti gereja-gereja Kristus yang ada di Yudea itu Agustinus mengatakan banyak orang-orang Yahudi ini bertobat ya kepada Kristus, tapi bukan hanya di Yerusalem gitu, ya, tapi juga di Yudea. Ya. Dan mereka juga menyebar ya ke berbagai gereja non-Yahudi juga. Ya. Oke. Nah, coba kita lihat ayat 22. Ini kata Krisostom apa nih? Nah, jadi I was unknown to the churches of Judea is to show that so far from preaching to them the necessity of circumcision, he was not known to them even by sight. Ya. Tadi yang dikatakan di sini ya. Ya. Supaya dia jauh dari khotbah tentang sunat kepada mereka. Ya, karena memang isu sunat ini kan yang dipermasalahkan oleh Rasul Paulus kepada gereja di Galatia, dan mayoritas di gereja Galatia ini kan orang-orang Yahudi yang masih percaya tentang sunat. Ya. Nah, dia mengatakan aku sendiri tidak dikenal orang-orang Kristen di Yudea. Nah, ini menjelaskan bahwa Paulus tidak memberitakan tentang sunat. Oke, kemudian ayat yang terakhir, belum ya, 23. Coba baca terjemahan literalnya. 23 dan 24. Tapi mereka mendengar bahwa dia yang dulu mengenai kita sekarang sedang dan mereka menyatakan karena. Oke. Di sini the persecutor preaches the true faith. Ya, apa pendapat Chrysostom di sini? Nah, kalau kita tahu di sini ya, orang-orang mereka itu hanya mendengar bahwa dia dulunya apa? Penganiaya, yang dulunya penganiaya jemaat. Nah, sekarang menjadi pemberita iman ya, pemberita Injil. Yang dulu dia mau binasakan. Nah, apa artinya ini? Jadi menurut Chrysostom ini apa? Jadi dia mau mengatakan bahwa ini masa laluku yang sudah lewat dan sekarang aku menjadi pemberita Injil. Ya. Nah, kalau ini cuma satu ya. Kalau kita baca ini juga ada di sini ya. Lalu yang ke-24 apa? Memuliakan Allah karena Paulus. Nah, Marius mengatakan, be glorify God in me
It means they call him great. Artinya apa? Jadi Allah dimuliakan di dalam aku, artinya gereja itu memuliakan Allah oleh karena memuliakan Allah karena Paulus ini ya, call him great. For what is so magnificent as to have your own opinion, turn around and receive the one whom produces yourself. Jadi Paulus di sini memberikan satu kontras ya. Kalau dulu dia membinasakan umat Allah, tapi sekarang umat Allah yang dia mau binasakan itu justru memuliakan Allah karena dia. Nah, ini satu kalimat retorik yang bagus ya. Kamu perhatikan di sini kalimat Paulus ya. Dia dulunya penganiaya jemaat, ya kan? Tapi sekarang jemaat itu memuliakan Allah karena dia. Ini satu kontras ya, gitu. Ya. Victorinus mengatakan di sini, what is so magnificent as to have your own opinion, turn around and receive the one whom you previous yourself. Jadi kalau dulu dianggap penganiaya, sekarang berbalik ya, begitu luar biasa, magnificent. This being so, you also should follow nothing else than the gospel preached to you. Jadi kalau deep structure-nya Marius ini, kamu lihat seorang Rasul Paulus bisa diubah begitu berbeda sekarang. Ya. Dulu orang pada takut sama dia, tapi sekarang orang-orang memuliakan Allah karena dia. Jadi bagaimana Injil itu menjadi sebuah miracle, menjadi sebuah mujizat bagi seorang Paulus ya, yang mengubah hidup dia. Dan ini juga bisa terjadi kepada orang-orang non-Yahudi yang akhirnya bisa punya iman kepada Kristus. So, kekontrasan ini jadi menarik ya. Dulu Paulus seorang penganiaya, sekarang dia pemberita Injil, dan bahkan mereka atau gereja ini memuliakan Allah karena Kristus. Karena Paulus. Apakah Paulus mengklaim segala hal untuk dirinya? Nah, Chrysostom berpendapat di sini justru dia mengikuti prinsip humility, kerendahan hati. Sebab dia tidak mengatakan kamu kagum kepadaku atau memuji aku atau terheran-heran kepadaku. Tapi dia mengatakan ini, kamu memuliakan Allah di dalam aku. Nah, ini menarik ya. Jadi kalau kata Marius, kata Chrysostom ini adalah satu humility, kata Victorinus ini adalah satu pekerjaan Allah yang penuh mujizat ya. Bahwa dulunya dia assail, tapi sekarang dia turn around, bisa berbalik begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa ada satu gospel yang bersifat miracle ya, who is a miracle. Dan ini juga bisa mengubah orang-orang non-Yahudi bisa percaya kepada Kristus. Ya, oleh karena apa? Dia memberitakan iman Kristus itu. Dan ini banyak ya, kalau kita bukan hanya Paulus ya, banyak dulu orang-orang pagan, penyembah dewa berhala, tapi mereka bisa berbalik 180 derajat menentang dewa-dewa berhala. Ya kan? Kalau kita baca kehidupan orang-orang kudus, seperti itu. Ada dulu komandan prajurit ya kan yang sangat gencar membunuh orang-orang Kristen, dia menyembah berhala. Nah, tapi setelah dia bertobat, justru dia tidak mau lagi menyembah berhala dan dia mati demi Kristus. Nah, ada banyak orang-orang seperti itu. Nah, salah satunya Rasul Paulus ini ya. So,
Di sini dia mengatakan orang-orang memuliakan Allah di dalam aku. Ini mau menunjukkan Paulus ya dia sungguh mengalami satu pertobatan. Ya, maka kalau kita kembali dari ayat yang ke berapa ini? 10 ya. 10 sampai ke 24 ini kisah pertobatan dia ya. Ya, ini 18-24. Kemudian ayat 10 sampai 17 ya. Ini pertobatan dia. Kemudian setelah pertobatan dia pergi ke Arab, lalu ke Yerusalem, lalu di situ dia ke Syria dan Kilikia. Ya, nah nanti dari Syria atau dari Antiochianya dia baru ke Asia Kecil sampai ke Eropa. Nah, pada akhirnya dia mengatakan, they glorified because of me. Ya. Oke. Kemarin kita belum baca ini ya. Overview-nya ini ada di sini ya. Coba kita buka. Nah ini ya, Paulus mengunjungi Petrus simply from goodwill ya. Kita ulangi. Paulus mengunjungi Petrus untuk menunjukkan apa? Satu etiket baik kepada Petrus ya kan? And because of his high standing, thus demonstrating his own humility. Karena statusnya yang tinggi, tapi dia menunjukkan kerendahan hati. Ya, he remained long enough for a friend. Dia tinggal bersama Petrus cukup lama sebagai sahabat. Not long enough for a disciple. Tapi memang nggak cukup lama bagi seorang murid. Ya, ini menunjukkan bahwa Petrus, Rasul Paulus bukan berguru kepada Petrus, tapi sebagai sahabatnya. Ya, gurunya sendiri adalah Kristus. Sehingga kerasulannya adalah kerasulan yang berotoritas gitu. Ya, kerasulannya bukan diangkat oleh manusia, tapi oleh Kristus sendiri. Kita baca ini ya, sebentar. Ini ya, 18 sampai 24. Coba baca. Mari Taisi. Sebagai seorang rasul sejati, Paulus menyerahkan dirinya kepada gereja dan para rasul lainnya daripada menyembunyikan dirinya sendiri. Paulus mengetahui perjumpaannya dengan Kristus, pengajaran Injil dan panggilan kerasulan adalah sangat asing dalam wahyu pribadi. Satu-satunya saksi lain adalah Allah dalam ayat 20. Tetapi dia juga tahu bahwa dia harus mengajarkan Injil yang sama seperti para rasul lainnya. Nah, jadi ketika dia pertobatan, kan dia mengatakan bahwa ada pewahyuan dari Kristus kepada dia secara langsung. Ya kan? Nah, tapi dia juga perlu menyerahkan dirinya kepada gereja dan para rasul lainnya sehingga dia pergi ke Yerusalem. Ya, dan dia bertemu dengan Petrus di sana. Oke. Nah, supaya dia diterima dan dia bisa mengajarkan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Ya. Terus Paulus mengunjungi Rasul Petrus hanya karena niat baik dan karena standar tingginya, dengan demikian menunjukkan kerendahan hatinya sendiri. Dia cukup lama untuk seorang teman, tetapi tidak cukup lama untuk seorang murid.
Dia mengaku Yakobus sebagai rasul dan sebagai saudara Tuhan. Meskipun ini tidak berarti secara harfiah, Yakobus di sini adalah Yakobus yang adil, uskup pertama Yerusalem dan penulis surat Yakobus. Kata saudara juga bisa berarti sepupu atau kerabat dekat, dengan sumpah yang tidak melanggar ajaran Kristus. Paulus menunjukkan bahwa Injilnya telah menunjukkan pengaruh bahkan dalam ketidakhadirannya, dan bahwa dia tidak pernah berkhotbah tentang sunat atau belajar tentang kekristenan di Yudea, di mana orang Yahudi dan orang bukan Yahudi tetap terpisah. Dia dengan jujur mengingat dosa-dosanya sebelumnya, dan meskipun menyadari bahwa pertobatannya luar biasa, ia mengakui tidak ada jasanya. Tidak ada jasanya karena semua orang memuliakan Allah, bukan memuliakan dia. Itu ya. Kemudian dia tidak tinggal lama di Yerusalem, langsung dia ke daerah Silia dan Kilikia. Ini menunjukkan bahwa dia tidak berkhotbah ya, dia tidak pernah berkhotbah tentang sunat gitu. Ataupun dia belajar kekristenan di Yudea. Ya, karena cuma 15 hari di situ. Ya, sehingga dia tidak mungkin belajar 15 hari gitu. Nah, ini menjelaskan Paulus tidak belajar kekristenan di Yudea. Ya. Dan ajarannya tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran Yudaisme yang masih mengandalkan sunat untuk diselamatkan. Oke. Nah, kalau tentang Yakobus tadi kita udah jelasin ya, cukup panjang. Kemudian di sini nah, dia mengunjungi Rasul Petrus ya sebagai sebuah niat baik. Kemudian di sini karena dia jujur mengingat dosa-dosa sebelumnya. Nah, tadi dikatakan dia dulu adalah penganiaya jemaat. Tapi ada satu pertobatan yang luar biasa. Ya, sekarang dia jadi pemberita Injil untuk iman yang dulu dia pernah aniaya. Nah, ini satu perubahan ya, satu miracle tadi. Tapi sekali lagi dia mengatakan tidak ada jasaku. Ya. Tidak ada jasanya, bukan orang-orang memuliakan dia, tapi Allah yang dimuliakan. Oke, ini beberapa poin-poin penting ya. Jadi kalau kita buat ini sekarang, konsep teologisnya seperti apa? Jadi kalau kalian misalnya eksegesis ayat ini ya, ayat 18 sampai 24. Nah, tiap ayat kan udah dijelasin ya. Semantik kontennya udah dijelasin. Lalu sekarang langkah berikutnya apa? Buat konsep teologisnya, konsepnya. Biasanya ada satu bentuk temanya atau ide utamanya, kemudian ada poin-poin atau ide pendukungnya. Nah, kira-kira apa ini? Konsep teologisnya. Nih, ayat 18 sampai 24 ini. Ada yang punya ide? Kalau di sini kan dia kasih judul perjalanan ke Yerusalem. Ya, maybe this perjalanan ke Yerusalem. Lalu apa subpoinnya? Pertama, ayat yang ke-18 mengunjungi Petrus. Lalu yang kedua apa? Melihat Yakobus. Ya kan? Yang ketiga ya, integritas dia, tidak berbohong.
Ya, yang keempat, dia pergi ke daerah Syria dan Kilikia, bukan kepada gereja-gereja di Yudea. Ini misinya. Nah, baru hasilnya apa? Orang-orang memuliakan Allah karena dia. Ya, nah jadi kamu bisa kalau misalnya nih ya mau bikin konsepnya nih, ini bisa ceritakan pertobatan Paulus, ya, atau cerita ini pertobatannya ya. Jadi pertama perjalanan ke Yerusalem. Nah ini adalah sebuah perjalanan apa? Tadi saya katakan diterima oleh para rasul. Oke, ini poin 1. Ya, poin yang kedua apa? Diterima oleh para rasul, dia ngapain? Menegaskan lagi, ya kan? Menegaskan ya integritas dia lah, kita bisa katakan di sini. Yang ketiga, dia tidak berguru di Yudea, tapi dia misi ke Syria dan Kilikia. Oke, hasil pertobatannya apa? Kemuliaan bagi Allah. Ya kan? Nah, ini konsep teologisnya. Nah, kalau kita mau bikin artikel dari ayat ini, topik apa yang kita bisa munculkan? Kalian bisa ambil apa? Misalnya topik humility. Ya kan? Nih. Terus apa lagi? Atau bercerita tentang pertobatan seorang Paulus. Pertobatan, apa yang menarik tentang pertobatan Paulus ini? Nah, kalau cerita tentang pertobatannya memang harus ambil mulai dari ayat yang ke-10 ya. Ayat 10. Gitu. Ayat 10 sampai 24 ini. Nah, itu tentang conversion atau pertobatan dia. Ya. Nah, akhir dari cerita pertobatannya adalah bukan kehebatan dirinya, tapi his conversion was remarkable, tapi claims not merit. Bukan jeripaya atau usaha dia atau jasa dia ya. Berarti kok salah satu hal yang mereka tonjolkan di ayat ini pastinya dia dalam mendekatkan. Ya, salah satunya ya, bukan topik yang utama sih. Tapi topik utamanya ini tentang masih tentang konteks pertobatan dia. Ya, boleh ini bagian yang kedua. Bagian yang pertama kan pertobatan dia, maksudnya sampai dia ke tanah Arab ya kan. Oke. Nah, baru ini yang bagian kedua dari tanah Arab dia ke Yerusalem. Dan dia ceritakan apa yang terjadi di Yerusalem. Ini bagian yang kedua. Bagian yang pertama
dia menceritakan tentang pertobatan dia sampai ke tanah Arab itu. Ya. Nah, kamu bisa ceritakan tentang pertobatan dia, atau bagaimana seorang Paulus itu bisa menjadi rasul dari Saulus jadi Paulus. Ya. Bisa buat sebuah artikel gitu tentang bagaimana Paulus menjadi rasul. Menurut Galatia 1 ayat 10 sampai 24. Ya. Nah, kamu bisa kasih poin-poin penting di situ. Poin 1 misalnya apa? Kedua, ya. Nah, kalau sampai ayat yang ke-17 itu jilid satunya. Nah, kita kan kemarin udah bahas ya. Sampai dia ke Arab, lalu dia ke Damsyik, itu jilid pertama. Nah, baru nanti dari Damsyik dia ke Yerusalem, itu jilid keduanya. Jadi kita bisa bagi dua bagian. Nah, ini kamu bisa ceritakan di situ tentang pertobatan dia, ya, yang dia menganiaya jemaat, membinasakannya, ya, terus dia memajukan agama Yahudi, itu, ya. Nah, lalu dia ceritakan tentang Allah telah memilih dia sejak dalam rahim ibunya, lalu memanggil dia oleh anugerahnya, lalu Kristus sendiri menyatakan dirinya, supaya memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya. Nah, setelah itu dia tidak pergi ke Yerusalem tapi ke tanah Arab. Nah, ngapain di sana dia? Ya kan? Nah, itu kan bagian-bagian penting dalam cerita pertobatannya. Jadi kalau dalam sebuah pertobatan selalu ada ini ya, mistake-nya apa? Kesalahan-kesalahan Paulusnya apa? Nah, ini. Nah, baru di sini conversion-nya. Ya kan? Tapi di sini ada action-nya misalnya. Nah, ini kan bisa bagi 3 ya. Apa kesalahan Paulus masa lalu? Lalu ceritakan tentang pertobatan dia. Nah, lalu apa yang dia lakukan setelah itu? Oke? Nah, itu bisa kamu bisa jadikan sebuah artikel. Nah, intinya sebuah artikel yang menarik itu ada yang sering saya katakan, ada novelty-nya. Novelty itu tahu ya, ada sesuatu yang baru begitu. Apa yang baru? Misalnya dari cerita pertobatan ini. Temukan apa sesuatu yang baru, novelty-nya. Nah, ini kan. Apa novelty-nya? Atau kontribusinya?
Nih ya. Kalau di sini novelty adalah unsur kebaruan. Ya. Kemudian kolaborasi antara kebaruan, kontribusi, ya, dan menuliskannya itu berarti mempresentasikannya. Ya. Ini masih kebaruan, kontribusi, tapi kita perlu mempresentasikannya atau menuliskannya dengan rapi, bagus ya, pakai Mendeley dan sebagainya, itu penting. Tapi ada kebaruan dan kontribusinya. Kebaruan itu memiliki kontribusi bagi keilmuan maupun bagi kehidupan dalam skala yang lebih luas ya. Nah, khususnya misalnya cerita tentang conversion, pertobatan Paulus. Nah, kalau kita lihat di sini, Paulus menceritakan pertobatan itu dalam rangka apa? Ini, dalam rangka apa tadi? Kalau kita baca di sini, menegaskan tentang apa? Injil yang benar kan? Ya kan? Kalau kita baca coba ayat yang ke-11. Coba terjemahan literalnya apa ayat ke-11? Ya, ayat yang ke-11. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu disangka Injil manusia. Iya. Jadi dia mau menegaskan Injil yang aku beritakan bukan dari manusia, tapi dari Kristus sendiri. Nah, lalu Paulus kan sadar, dulunya kan dia penganiaya Kristus. Ya kan? Nah, apa ini orang bisa dipercaya? Kalau dia katakan bahwa Injil yang dia beritakan itu bukan dari manusia. Sebab masa lalunya kan. Nah, maka dia ceritakan tentang pertobatan dia. Ayat 12, coba. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepada aku. Tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Ya kan? Udah jelas di situ. Yang dia mau sampaikan Injil bukan dari manusia, tapi justru Injil yang langsung dari pewahyuan atau dari pernyataan dari revelation of Jesus Christ. Langsung dari Kristus. Ya kan? Gitu. Lah kok bisa? Paulus ini kok bisa mendengar langsung dari Kristus? Nah, baru dia ceritakan di ayat 13 itu. Apa yang terjadi pada dirinya? Apa yang terjadi? Coba baca ayat 13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Nah, dia ceritakan masa lalunya. Dia adalah seorang penganiaya jemaat. Ya, bahkan ayat 14 kan dia memajukan agama Yahudi. Oke, lebih dari teman-teman sebangsanya. Ya kan? Terus dia sangat rajin memelihara tradisi agama Yahudi. Kita tahu Paulus orang Farisi gitu. Ya kan? Nah, tapi ayat 15 coba. Ayat 15 dia ceritakan Dia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia. Nah, ayat 15 itu dia menceritakan bahkan sebelum dia lahir ini. Allah sudah punya rencana untuk dia. Ya. Sejak dalam kandungan ibuku, berarti dia belum lahir nih. Nah, Allah memanggil dia oleh anugerahnya. Nah, kemarin kita bahas apa ini? Ayat 15 ini. Coba kalian bacakan apa yang kalian tulis.
Ayat 15. Apa artinya Allah telah memisahkan aku dari rahim ibuku, ya kan? Dan memanggil aku oleh anugerahnya. Maksudnya apa itu? Iya, apa yang kalian tulis kemarin itu? Itu kemuliaannya. Terus apa lagi? Ada rencana, ada ability-nya, ya? Dan dia telah mengkhususkan aku bagi rencana. Iya. Jadi dia mau menegaskan apa? Kenapa kok dia pakai istilah sebelum aku lahir ini, masih di dalam kandungan ibuku? Maksudnya apa di situ? Satu orang, apa? Satu kelahiran baru. Satu Kelahiran baru yang penuh Roh Kudus, tapi tujuannya bukan hanya sebagai seorang Kristen, tetapi menjadi seorang pemimpin atau seorang rasul. Oke. Ya. Satu kelahiran yang baru karena keluar dari rahim ibunya, ya, yaitu menjadi seorang rasul. Nah, memanggil aku oleh anugerahnya, dia pakai kasih karunia, yang menjelaskan dia tidak layak. Berarti sebelum genap waktunya jadi dia seorang rasul, dia adalah orang yang sangat berdosa. Kan gitu ya. Lalu ayat 16 itu apa pentingnya? Ini dia menegaskan, Injil yang aku terima bukan dari manusia, ini dia. Anaknya sendiri yang diwahyukan atau dinyatakan di dalam aku. Bukan kepadaku, tapi di dalam aku. Nah, itu maksudnya apa? Ini. Iya, apa? Orang. Ini menunjukkan bahwa Paulus tidak hanya mengajarkan, melainkan benar-benar karena hidup. Iya. Jadi ada Roh Kudus yang benar-benar berbicara kepada dia di dalam. Ya. Oke. Baru ini makin memperjelas ya bahwa Injil yang dia beritakan itu ada Injil yang benar, bukan Injil dari manusia. Itu ingat itu ya. Lalu ayat 17. Dan di 16 masih dikatakan, aku tidak meminta penilaian pertimbangan dari daging dan darah. Nah, itu maksudnya apa? Bahwa iman yang diterima Paulus adalah sebuah hal yang tidak memiliki keraguan dan pertimbangan, karena Allah sendiri yang menyebabkan kita kebenaran. Ya, jadi daging dan darah itu minta pertimbangan kepada manusia, tapi Allah sendiri. Nah, jadi Paulus mengatakan Injil yang aku beritakan ini enggak terkontaminasi ya dengan ajaran keyahudian aku dulu. Itu intinya. Ya. Injil yang aku beritakan itu murni dari Kristus, murni dari Roh Kudus, bukan karena keyahudian aku. Oke, nah dia katakan, aku tidak langsung pergi ke Yerusalem. Ya. Maksudnya apa itu? Dia mengatakan aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang menjumpai mereka para rasul sebelum aku. Tapi aku ke tanah Arab. Nah, maksudnya apa itu? Paulus membuktikan bahwa pengajaran yang dilakukan tidak ada kaitannya dengan para rasul pengajaran. Iya, betul. Jadi menyatakan dia ke tanah Arab untuk belajar, ya, dan tentu menginjili di sana. Berapa lama dia di sana? Iya, baru setelah itu dia ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas.
Nah, sampai tadi ayat 24. Jadi dari cerita itu, kalau kita buat tentang pertobatan Paulus, temanya, apa sub-sub poin yang kita bisa tarik? Hah? Atau konsep teologis apa yang kita bisa dapat? Jadi misalnya kalian bisa tarik satu kesimpulan, oh ternyata Paulus menceritakan pertobatannya satu ya, meyakinkan jemaat Galatia bahwa Injil yang dia beritakan adalah Injil dari Allah, bukan berasal dari manusia. Nah, baru yang kedua, cara meyakinkannya gimana? Dengan kisah pertobatan dia. Ya kan? Baru yang ketiga, hasil dari pertobatan dia. Nah, hasil pertobatan dia itu kamu bisa menjelaskan tentang kerendahan hati dia mengunjungi Kefas. Oke, dulu mau membunuh Kefas dia, tapi sekarang dia mengunjungi. Lalu dia hasilnya orang-orang memuliakan Allah karena Paulus. Nah, itu bisa. Ya, jadi kalian bisa bikin kayak model begini boleh, atau yang tadi ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Bagian ini bisa jadi satu konsep ya yang menarik, bahwa pertobatan dia bukan untuk, pada akhirnya bukan untuk memuliakan dia, tapi memuliakan Allah. Atau kalian bisa berargumen di sini ya, pertobatan Rasul Paulus ini bukan untuk kemegahan dirinya atau kesombongan dirinya, tapi semata-mata demi Injil. Ya. Jadi kalau kita cerita tentang kisah hidup seseorang, apakah membawa dia memuliakan Allah enggak? Atau justru memuliakan orang? Nah, ini jangan sampai terjadi. Ya. Ada satu seminar yang dihadiri oleh seorang biarawan dari non-Athos ya. Dia cerita tentang, wah hebat gitu, dia pandai sekali cerita ya, sampai kayak menghipnotis apalah ya, yang dengar itu kayak nggak merasa ya, kayak terpesona gitu ya, dan kagum akan ajaran dia. Nah setelah itu dia tutup, kemudian yang dengar itu langsung tepuk tangan semua gitu. Ya. Terus si biarawan itu marah gitu. Stop. Gitu. Dia bilang, aku ini bukan politician, bukan seorang ahli politik atau motivator gitu. Ya, bukan pertunjukan ya. Jadi jangan tepuk tangan gitu. Tapi kamu berikan kemuliaan kepada Allah. Ya, jadi dia larang orang tepuk tangan. Ya, karena dia bukan seorang ahli politik atau pidato politik gitu, atau politician. Nah, ini sama seperti yang Paulus tunjukkan. Ya. Dia ceritakan gimana dia dulunya begini, dia kemana, tapi ditutup dengan ini, ayat 24.
mereka memuliakan Allah karena aku. Ya, gitu. Jadi tidak ada yang kita sebetulnya tidak ada yang kita bisa. It's not tadi apa nih yang bagus ya, ini tadi kata Chrysostom di sini, claims no merit, ya, bukan jasaku. Ya, nah, jangan sekali-sekali kita datang kepada Allah bawa merit kita. Tuhan, aku sudah melakukan ini. Nah, sekarang Tuhan balas jasaku gitu. Ya. Nah, justru kita harus datang kepada Tuhan dengan satu meminta bahwa kita itu hamba yang tidak layak. Itu perumpamaan apa itu ya? Aduh, tiba-tiba kok lupa. Kita adalah hamba yang tidak berguna dan tidak layak, ya kan? Ada nggak itu? Yesus ngajarkan di kitab apa itu ya? Perumpamaan apa? Bukan ya? Tentang talenta. Bukan tentang talenta. Tentang hamba yang tidak, aku hamba yang tidak layak ini, tidak berguna. Nah, ini maksudnya tidak mengklaim merit kita gitu ya. Atau kayak Yohanes dan Yakobus serta Petrus yang meminta kedudukan di hadapan Yesus kan, di tempat yang paling tinggi. Nah, itu masih mengandalkan merit gitu. Merit itu maksudnya jasa ya. Tapi kita juga bukan berarti kalau nggak ada jasa lalu kita pasif kepada Tuhan, ya kan? Gitu. Dan Tuhan sendiri berjanji ya, kalau kamu meminta dalam namaku, aku akan mengabulkannya kan, kayak gitu. Yohanes berapa itu? Itu tentang apa? Oh iya, itu tadi ya, hamba yang tidak berguna itu kan. Coba baca. Demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Iya, itu dia maksud saya tadi. Ya, teringat dengan tadi ucapan Paulus itu ya, no merits tadi. Tapi sisi lain, tadi ada satu renungan yang saya bikin ya. Dalam Yohanes pasal yang ke berapa tadi ya? Yohanes 16 ya. Ayat 23 coba baca. Yohanes 16 ayat 23. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam nama. Iya. Segala sesuatu yang kamu minta kepadaku akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Nah, selain itu kita
datang kepada Tuhan bukan mengandalkan jasa kita, tapi mengandalkan ini tadi. Keyakinan kita bahwa apa yang kita minta kepada Bapa akan diberikan kepada kita dalam nama Tuhan, dalam nama Yesus. Nah, itu artinya Tuhan ingin kita juga minta. Kalau nggak dapat, ya kita minta lagi gitu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Asal kita mintanya itu tidak dengan bimbang atau dengan hati yang ragu. Ya, jadi modal kita, modal kerendahan hati, keyakinan, ya, conviction itu, tapi bukan merit, bukan dengan jasa. Ya, Tuhan nggak suka dengan orang yang merasa dirinya berjasa. Ya, bahkan dalam hal ya, dalam pelayanan dan sebagainya. Gitu. Sebab apa? Yang kamu dapat itu semua berasal dari Allah, bukan dari kamu. Oke, sampai di sini dulu. Kita akan istirahat. Nanti jam 2 kita masuk lagi ya.